Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita bisa berkumpul sekalipun keadaan depan jalan terhalang. Tapi kita percaya bahwa kita punya kerinduan yang luar biasa sehingga kita boleh hadir pagi hari ini. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami boleh rasakan Engkau ada bersama kami. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan pagi hari ini kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan kami mau mengagungkan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Mari Tuhan Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Sehingga saat kami pulang Tuhan, kami menjadi pribadi yang baru, yang menyenangkan hati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
kita semua bangkit berdiri. Ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau mempesona kami Tuhan. Selalu dan selalu dalam hidup kami Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kami mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Tuhan kami bersyukur. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Ya, penuh perjuangan hari ini Bapak Ibu ya. Ya, saya tadi juga mau masuk kemudian dilarang ya. Ternyata mohon maaf ini ya, pihak kepolisian ternyata koordinasinya oh boleh Pak, begitu mau masuk ke Bromo nggak boleh, enggak Pak saya mau ke sana, nggak boleh Pak, tapi ternyata boleh juga ya. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudaraku, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, hari ini kita belajar mengenai hidup kekal seri yang keempat, memerintah bersama dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu, ini reward Tuhan ya. Ini penghargaan Tuhan yang tertinggi, puncak dari perjalanan hidup kita. Hari ini Bapak Ibu, kita mulai belajar mengenai memerintah bersama dengan Kristus. Mari sama-sama kita akan membaca, Bapak Ibu tetap duduk saja, kita akan baca di dalam Wahyu 22. Minta tolong kita semua membuka dalam Wahyu 22, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima akan kita baca bersama-sama. Dan kemudian kita merenungkan perkataan-perkataan yang tertulis dalam Alkitab ini. Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab
Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya apa yang tertulis ini, amin. Ya, inilah kitab yang paling banyak mengungkapkan mengenai pelabuhan hidup kita yang terakhir. Sangat jelas, walaupun tentu tidak lengkap. Saya ulang, Bapak Ibu ya. Kitab Wahyu ini tertulis tidak lengkap menggambarkan tentang surga. Karena keterbatasan. Lengkapnya nanti kalau kita sudah ada di surga. Ya. Tetapi setidak-tidaknya sudah menggambarkan dalam pikiran kita satu gambaran mengenai surga itu. Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima ini, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. 2 kali disebutkan takhta. Takhta itu berbicara mengenai sebuah kerajaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengertian idealismenya bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah teokrasi. Teokrasi adalah Tuhan sendiri yang memerintah. Yaitu pemerintahan suatu bangsa yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Perintahnya langsung dari Tuhan atau dari Tuhan melalui seseorang yang ditunjuk. Nabi ya, atau hakim-hakim. Bukan raja dunia. Bentuk pemerintahan Israel yang menunjuk Raja Daud, yang menunjuk Raja Saul, yang menunjuk Raja Salomo, dan seterusnya raja-raja itu bukanlah bentuk yang ideal yang Tuhan mau. Tapi itu adalah pemaksaan. Pemaksaan bangsa Israel yang ingin berjalan seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja. 1 Samuel 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Tolong dibaca. 1 Samuel pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ya, itu Bapak Ibu. Ini teokrasi ya. Jadi Tuhan yang memerintah lewat Samuel sebagai seorang imam. Ditunjuk oleh Tuhan. Tapi mereka berkata, engkau sudah tua Samuel. Tunjuklah kepada kami, angkatlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami seperti bangsa lain. Dan di bagian akhir Tuhan berkata, bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak oleh bangsa ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, nanti kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Amin. Nanti kembali. Tuhan sendiri yang nanti akan memerintah. Jadi ini Bapak Ibu, puncak dari perjalanan hidup kita ini nanti adalah bertemu muka dengan muka, bahkan lebih dari itu kita memerintah bersama-sama dengan Kristus. Pastikan itu Bapak Ibu. Pastikan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi akan kembali. Kehidupan ini akan kembali. Ya. Gambaran di dalam Wahyu 22 itu sangat jelas. Wahyu 22 itu berkata bahwa
ada sebuah kota, yaitu kota Yerusalem yang baru, sebagai satu pusat pemerintahan jagat raya yang nanti muncul kehidupan. Ibu kotanya, pusatnya adalah pemerintahannya di Yerusalem yang baru. Dan di situ ada takhta Allah dan takhta anak domba Allah. Bukan hanya kita bertemu nanti, tapi Tuhan memberikan penghargaan kepada mereka yang sungguh-sungguh. Kepada mereka yang sungguh-sungguh, Tuhan akan menunjuk raja-raja di sana. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kelima dari Wahyu 22 ini, ya, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh, dan mereka akan memerintah sebagai raja, ditulis dalam huruf kecil, memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kembali kepada teokrasi yang Tuhan inginkan. Gambaran lengkap Bapak Ibu ya. Walaupun ini maksudnya kitab Wahyu itu gambaran paling lengkap berbicara tentang surga. Walaupun saya yakin tidak lengkap. Kalau nanti kita betul-betul masuk, tidak akan lengkap. Wah, ya. Nanti di sana ada 144.000 orang. Siapa itu Mbak Pipit? Orang Israel. Orang Israel yang ditunjuk. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Yehuda 12.000. Terus Simeon 12.000. Sampai 144.000 orang. Untuk apa Mbak Pipit? Untuk memuji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal kepada bangsa ini. Bangsa ini tetap ada sampai selama-lamanya. Bahkan di surga, bangsa Israel disebut. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada memerintah. Tema kita hari ini memerintah bersama-sama dengan Kristus. Rupa-rupanya ini dipahami. Coba dibaca Mbak Pipit. Matius 20 ayat 20 sampai dengan 23. Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Amin. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya apa Bapak Ibu? Minum cawan. Minum cawan Bapak Ibu. Rupa-rupanya Ibu Zebedius ini, ya, yang anak-anaknya menjadi murid Tuhan Yesus, mengetahui, mengerti. Bayangkan ini Bapak Ibu. Dia mengerti. Kalau dia pengertiannya salah pasti Tuhan tegur. Enggak gitu kok. Nanti enggak ada begitu. Tapi Tuhan iyakan. Tuhan setujui pernyataan itu bahwa nanti akan ada bentuk pemerintahan lagi. Akan ada memerintah bersama dengan Kristus. Walaupun dikatakan di sini Bapak Ibu tidak secara langsung
memerintah bersama dengan Kristus, tapi memakai sebuah istilah di sini, yaitu duduk. Duduk bersama-sama dengan Kristus di sebelah kiri, di sebelah kananmu Tuhan. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Bapak Ibu tahu ini. Ini seperti tantangan. Memang kamu bisa minum cawanku? Tapi apa jawab mereka, Bapak Ibu? Kami dapat. Kami dapat. Kata Yesus, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Dan terbukti bahwa orang-orang ini, Bapak Ibu, anak Zebedius ini, Yohanes, Yakobus, itu minum. Betul-betul menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Matinya pun juga Bapak Ibu, kecuali yang Yohanes ya. Yohanes itu mati secara wajar, tapi perjalanan meninggalnya itu bukanlah perjalanan yang menyenangkan Bapak Ibu. Diracun nggak mati-mati. Dimasukkan ke wajan yang ada minyak yang menyala-nyala, kemudian mendidih, kemudian dimasukkan nggak mati-mati sampai akhirnya kemudian dibuang di Pulau Patmos. Sebuah pulau penambangan. Ya. Sebuah pulau yang tidak enak. Dan diharapkan dia mati di sana. Dihukum di sana oleh orang-orang Romawi. Tapi justru dalam ketersendirian di Pulau Patmos itulah kemudian yang Bapak Ibu baca dalam Wahyu itu, Tuhan memperlihatkan hal-hal yang ajaib. Itu Yohanes. Artinya dia minum cawan. Dia minum penderitaan. Sebagai murid Tuhan, dia lakukan itu. Jalan kebenarannya dia lakukan. Ya, makanya kita bersyukur. Ini kan tantangan Bapak Ibu. Ya. Baru jalan begini loh Bapak Ibu. Hari ini agak sedikit kosong. Kan ini tantangan Bapak Ibu. Ini minum cawan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, udahlah. Begitu udah di stop sana, stop sini, wah uslah balik lah. Akhirnya balik, bikin kopi, enak medan. Minum cawan. Yakobus juga demikian Bapak Ibu. Dipenggal kepalanya. Matinya dipenggal. Murid-murid Tuhan selain Yohanes ya, itu mati dalam keadaan yang tidak wajar. Tapi sebagai seorang martir. Ada yang ditombak. Itu minum cawan. Dan Tuhan tantang di situ. Memang kamu bisa minum cawan. Kami dapat. Dan Tuhan kemudian berkata, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi, kata Tuhan Yesus, cawanku memang akan kamu, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ada di dalam kisah ini terbersit sebuah kerajaan Allah nantinya. Ya. Ini seorang ibu yang luar biasa mengerti hal ini. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Izinkanlah anakku nanti duduk di sebelah kanan. Yang satu di kiri, yang satu di sebelah kananmu. Untuk apa? Untuk memerintah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, Wahyu 22 ayat yang ketiga ini, maka tidak akan ada lagi laknat.
Ya. Memerintah itu ada takhta. Takhta Allah dan takhta anak domba Allah akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi dalam Wahyu ayat yang ketiga ini, Wahyu 22 ayat ketiga ini disebutkan takhta Allah. Allah siapa ini? Allah Bapa. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudaraku harus mengerti betul mengenai Allah Tritunggal. Nggak usah takut. Kalau saya ditanya, ya saya itu kan paling nggak seneng kalau debat-debat itu sangat membosankan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di YouTube, sangat membosankan. Selalu itu saja yang ditanya. Yesus apakah itu Tuhan? Yesus apakah itu Tuhan? Aduh, yang tanya orang yang itu nggak pernah maju-maju pikirannya itu. Karena yang tanya itu aja. Yesus Tuhan, Yesus itu Allah. Tuhan itu karena dia diberi kekuasaan. Allah itu karena dia pencipta. Disebut dia Allah karena dia punya sifat-sifat keilahian. Bahwa dia adalah kudus, dia kekal, dia tidak berbuat dosa. Dia disebut Allah, dia pencipta, bukan dicipta. Takhta ini bisa kosong Bapak Ibu, takhta anak domba ini bisa kosong kalau anak domba ini, kenapa disebut anak domba, kenapa tidak takhta Yesus gitu ya. Karena ini menunjukkan pengorbanan disembelih itu loh Bapak Ibu. Jadi dia yang memerintah. Nah, ini takhta Allah, Allah Bapa ini sebagai top manajemennya. Kalau di dalam kemah suci itu ada kemah ruang Maha Kudus, ruang kudus dan ruang pelataran. Ya, ada ruang Maha Kudus, ruang kudus dan ada pelataran. Ruang Maha Kudus itu takhta Allah. Takhta Allah, ruang Maha Kudus. Jadi kemah suci pertemuan atau tabernakel itu gambaran surga. Enggak mungkin Tuhan memberikan perintah kepada Musa asal memberikan perintah. Tapi itu Allah itu memberikan perintah kepada Musa untuk menunjukkan rumah yang sebenarnya nanti di sana. Ada takhta Allah di dalam ruang Maha Kudus dan ada takhta anak domba Allah di dalam ruang kudus. Disitulah kemudian memerintah Kristus. Modelnya begitu Bapak Ibu. Ini yang nanti kita alami ya. Tidak ada lagi laknat, laknat ini kutuk, tidak ada lagi kutuk. Apa itu kutuk? Apa itu kutuk? Kutuk itu adalah upah dosa, adalah maut. Tidak ada maut, itu kutuk. Karena sudah tidak ada lagi kutuk. Masuk ke dalam kerajaan surga sudah tidak ada lagi kutuk. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Enggak ada lagi laknat. Ya, tidak ada lagi kutuk. Baik kutuk rohani maupun kutuk jasmani. Kanker, sakit, stroke, dan lain sebagainya enggak ada Bapak Ibu. Ya, enggak ada. Jadi memerintah bersama dengan Kristus itu lambang pemerintahan Allah, dilambangkan ada takhta Allah, yaitu Allah Bapa. Yang tidak akan pernah kita lihat sampai kapanpun. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, nggak ada matahari, nggak ada cahaya. Yang ada adalah dari takhta ini muncul kemuliaan yang menerangi semua yang ada di situ. Jadi ini membawa kepada kita satu gerakan rohani yang besar dalam hidup kita. Jangan sampai kita lolos di dalam keadaan ini Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah ini. Kita ingin melihat
takhta Allah di sini, ya, kemudian takhta anak domba, yaitu Yesus Kristus yang dikorbankan sebagai korban keselamatan, sehingga disebut sebagai anak domba. Karena dialah maka semua manusia punya kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat Bapak Ibu ya, bukan hanya orang Kristen. Ingat itu baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya mereka tidak binasa bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya. Ini korban. Dan nanti anak domba ini mempunyai takhta, disitulah memerintah kembali. Bumi ini akan hancur Bapak Ibu. Akan lenyap. Bumi ini akan lenyap oleh unsur api dan inilah yang disebut limnitopuros. Limnitopuros, lautan api. Di dalam lautan api yang bumi hancur ini kemudian dilemparkanlah di situ iblis, malaikat-malaikatnya, dilemparkan semua ke di dalamnya situ, dan kemudian semua pengikut-pengikutnya, orang-orang yang hidup dalam kedagingan, orang-orang yang tidak mau minum cawan Tuhan, dilemparkan semua ke situ. Sehingga ada dua. Ada dua Bapak Ibu. Yang satu ada kebahagiaan kekal. Yang satu ada sukacita yang besar karena bertemu dengan Yesus muka dengan muka yang belum tentu seperti yang digambarkan manusia. Belum tentu loh Mbak Bibit. Ya. Belum tentu Yesus itu seperti, itu kan gambaran manusia. Aslinya nanti akan kita lihat, oh gini toh. Gambaran itu gini toh. Tak delok-delok no kaya Pak Ferry ya. Gitu. Tapi satu sisi mereka yang hidup menurut kedagingannya yang dilemparkan ke dalam limnitopuros itu, lautan api, firman Tuhan berkata, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Di satu sisi ada sukacita yang besar, di satu sisi ada ratap dan kertak gigi yang tidak akan pernah habis. Sebab firman Tuhan berkata, siang dan malam mereka akan mengalami siksaan sebagai upah dari hidupnya yang jahat. Sekarang kan lagi rame Bapak Ibu. Taufik Hidayat ya. Ya kan? Komnas Perempuan kemudian berkata, itu bukan penganiayaan. Wah, saya nggak tahu lah ya. Itu ranah mereka. Tapi yang jelas bagaimana seorang laki-laki menghajar habis-habisan perempuan. Itulah kenyataan dalam hidup kita ini Bapak Ibu. Kita bisa ditipu, kita bisa dilecehkan, kita bisa direndahkan, kita bisa, semua bisa terjadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Tapi ingat, semua orang yang minum cawan, semua orang yang bertahan, semua orang yang tetap menjaga hatinya yang suci, semua orang yang menjaga mulutnya dengan benar, semua orang yang kelakuannya berkenan di hadapan Tuhan, merekalah yang akan diberikan hak oleh Allah Bapa untuk duduk di sebelah kanan atau kiri dari Tuhan Yesus, takhta anak domba. Jangan kemudian Bapak Ibu berkata, enggak penting Pak. Ini yang tertulis Bapak Ibu. Saya hanya menegaskan apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena ini yang kita bisa percaya. Jadi begitu banyaknya tantangan hidup kita ini, itu adalah cara Tuhan untuk kita dipersiapkan masuk ke dalam pemerintahan Dia.
Kemarin ada anak Tuhan yang bertanya pada saya, ya, saya nanti coba ubah ke depan model ibadah kita Bapak Ibu. Perlu saya bicarakan dengan para majelis ya, supaya ada kesempatan jemaat itu bertanya. Ya, mungkin jam 8 kita selesai khotbah, kita berikan waktu 5-10 menit untuk mereka bertanya. Supaya pulang itu enak gitu, nggak penuh pertanyaan. Kalau nggak ngerti apa yang dikhotbahkan, tanya langsung. Ya, akan kita pertimbangkan hal itu. Kemarin ada anak Tuhan yang bertanya, Pak Pendeta, apa arti pikul salib seperti pujian tadi? Karena saya mendapatkan kabar dari pendeta saya, jadi bukan jemaat sini, bahwa pikul salib itu adalah tantangan iman ketika seseorang mau memberi perpuluhan, mau memberikan persembahan untuk gereja, mau berkaitan semua dengan keuangan di gereja. Kalau itu tantangan iman, maka itulah yang disebut pikul salib. Coba, betapa rusaknya. Saya katakan kemudian tidak. Itu hanya sebagian kecil dari arti pikul salib. Yang dimaksud pikul salib adalah semua tantangan kehidupan kita yang mampu menggoyahkan iman kita, tapi kita pikul salib. Kalau kita goyah, sebenarnya kita sedang dalam keadaan letih, pikul salib dan hampir jatuh. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang yang teguh, orang yang kuat, orang yang minum cawan itulah yang punya kesempatan diberi hak oleh Allah Bapa duduk di sebelah kanan anakku situ. Kamu duduk sebelah kiri. Memerintah bersama dengan Kristus. Dua takhta ini Bapak Ibu. Siapa yang memerintah bersama dengan Kristus? Mereka yang percaya disebutkan hamba-hambanya. Yang beribadah kepadanya. Yaitu semua orang yang dalam dahinya tertulis namanya. Coba dibaca ulang Mbak Pipit. Dalam Wahyu 22 tadi supaya kita memahami. Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan Amin. malam tidak. Oke, sampai di situ. Ya, mereka akan beribadah. Itu orang-orang yang percaya. Ya, ini yang memerintah loh Bapak Ibu. Ya, ini yang memerintah. Ingat ya, ini yang memerintah. Yang memerintah dipastikan adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang memerintah dipastikan adalah mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bukan orang yang berbuat baik yang tidak percaya Tuhan Yesus. Yang memerintah. Di dahi mereka tertulis nama. Namanya yaitu Yesus. Artinya bukan terus secara hurufiah di dahi kita ada tulisan Kristus. Bukan Bapak Ibu. Ya, bukan secara hurufiah. Atau bukan secara hurufiah di dahi kita ada 666. Tidak akan pernah tertulis dalam di dahi kita ada 666. Itu hanya simbol. Simbol ketidaksempurnaan yang betul-betul sempurna gitu ya. Ketidaksempurnaannya itu sempurna. Itu 666. Ya, yang menyembah binatang itu. Ya. Sekarang ada dua bagian ini, yang satu ada 66, yang satu lagi di dahi mereka tertulis namanya Kristus. Sekali lagi ini bukan terus secara hurufiah di dahi kita ada nama Kristus, tetapi yang dimaksud adalah
kita yang hidup sekarang ini, di dahi kita ini punya pikiran, perasaan yang sama dengan Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus Kristus, apa itu maksudnya? Pikirannya Tuhan Yesus dan perasaan Tuhan Yesus itu adalah pikiran dan perasaan yang pertama tunduk kepada Allah Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Allah Bapa. Dan yang kedua Bapak Ibu, punya pikiran dan perasaan. Artinya dia punya pikiran dan perasaan yang penuh dengan kasih. Memandang orang itu penuh dengan kasih Bapak Ibu. Tangan saya ini agak bengkak Bapak Ibu. Ya, tangan saya ini agak bengkak. Karena kemarin saya bersih-bersih rumah, nggak taunya kemudian saya pegang sarang tawon yang tidak saya tahu ya. Waduh, sengat ini. Bengkak Bapak Ibu. Tapi kemudian saya tahu ya, jadi kalau gigit serangga atau apapun, jangan dikasih minyak, tapi dikasih sabun. Ya, karena sabun itu bisa menguraikan protein racun yang ada. Jadi kemudian saya oles-olesin dengan sabun, apapun sabunnya ya. Ya. Semua bisa terjadi Bapak Ibu ya. Ya. Saya kemudian, waduh gimana ini Tuhan. Sakitnya luar biasa pertama Bapak Ibu, merah sampai merah kemudian bengkak. Sakit luar biasa, nyut-nyutnya itu. Ini kan sebagai gambaran supaya kita itu menerima apa adanya. Hidup kita berserah kepada Tuhan sama dengan Kristus, punya pikiran dan perasaan. Itu betul-betul dia melakukan kehidupan Kristus itu Allah Bapa yang ditinggikan. Nah, orang-orang yang demikian inilah yang kemudian memerintah. Ya. Jadi ada nama yang tertulis, mereka yang percaya, jadi ada dua syarat Bapak Ibu. Mereka yang percaya, konteksnya adalah memerintah bersama dengan Kristus sebagai Raja ya. Wahyu ini Kristus sebagai Raja. Ini kemudian kita memerintah bersama-sama dengan Kristus. Orang yang percaya dan yang kedua hidupnya di dahi mereka ada nama dia. Pikiran dan perasaannya sama dengan Kristus. Tuhan berkati. Amin. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga kita mengatakan lewat pujian ini, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah berbicara kepada kita dengan pesan-pesannya untuk kita siap-siap untuk mempersiapkan diri masuk dalam pemerintahan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang begitu indah kami boleh beribadah, menaikkan syukur kami, pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau, Allah yang sungguh baik. Dan kami Tuhan mohon kepada Engkau Tuhan untuk Kau berikan kami izin waktu agar minggu depan kami boleh beribadah kembali dan kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tolong ya Bapa, Engkau persiapkan hati dan pikiran kami, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini, mengingatkan kasih-Mu yang begitu besar, korban-Mu di kayu salib Tuhan. Bapa terima kasih, sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami pulang di dalam sukacita, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan, kami pulang di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang begitu indah dengan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan melindungi. Tuhan juga menyinari Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Allah yang baik juga menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan Allah memberkati dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Memberkati dalam usaha pekerjaan. Memberkati dalam keluarga. Anak, cucu, menantu dimanapun berada diberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan pulang hari ini, Tuhan menyertai, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala hal tidak berkenan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan Bapak Ibu hari lepas hari, diberikan kelancaran rezeki, diberikan keberuntungan, damai sejahtera menyertai Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Kami siap untuk memuji dan berkesan